Di lereng Gunung Kendalisada, teror mulai menyelimuti desa-desa sekitar. Orang-orang menghilang tanpa jejak, hewan ternak mati secara misterius, dan setiap malam terdengar suara jeritan dari dalam hutan. Semua ketakutan itu mengarah pada satu nama, Epen Bangun, seorang pendekar yang dahulu dikenal berbakat, namun kini tersesat dalam ilmu hitam demi mengejar kekuatan tanpa batas. Kabar itu akhirnya sampai kepada Jaka Sembung. Tanpa banyak pertimbangan, ia langsung menuju gunung tersebut. Baginya, kejahatan seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Saat tiba di kaki gunung, hawa yang ia rasakan bukanlah hawa biasa. Dingin, berat, dan dipenuhi energi gelap. Semakin ia melangkah masuk ke dalam hutan, semakin jelas jejak kekuatan hitam yang ditinggalkan. Tanah hangus, simbol-simbol terlarang, dan sisa-sisa ritual yang mengorbankan banyak jiwa. Belum lama ia menelusuri hutan, kabut hitam tiba-tiba turun menyelimuti sekelilingnya. Dari dalam kabut itu muncul sosok-sosok bayangan, arwah-arwah yang telah dikuasai. Mereka menyerang tanpa ragu. Namun Jaka Sembung tetap tenang. Dengan kepekaan dan tenaga dalamnya, ia menghancurkan satu persatu bayangan tersebut, hingga akhirnya semuanya lenyap oleh gelombang energi yang ia lepaskan. Di tengah kesunyian setelah pertarungan itu, muncul sosok yang ia cari. Epen Bangun berdiri dengan aura gelap yang pekat. Matanya merah menyala, tubuhnya dipenuhi energi yang tak wajar. Ia menyambut Jaka Sembung seolah sudah menunggu sejak lama. Tanpa banyak kata, pertarungan pun dimulai. Epen Bangun menyerang lebih dulu dengan kekuatan hitam yang menghantam seperti badai. Jaka Sembung menangkis dan membalas dengan tenaga dalam yang seimbang. Serangan demi serangan saling beradu, menciptakan ledakan yang mengguncang tanah. Epen menggunakan kecepatan dan ilusi, berpindah-pindah untuk menyerang dari berbagai arah. Namun Jaka Sembung mampu membaca setiap gerakannya dan mulai mendominasi. Merasa terdesak, Epen Bangun mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Ia memanggil makhluk bayangan raksasa dari dalam tanah, roh penjaga yang ia kuasai. Makhluk itu menyerang dengan brutal, memaksa Jaka Sembung untuk bertarung lebih serius. Setelah pertarungan sengit, Jaka Sembung akhirnya menghancurkan makhluk tersebut dengan pukulan berenergi petir yang dahsyat. Namun, itu belum akhir. Epen Bangun yang dipenuhi amarah mengorbankan sisa kekuatannya dan berubah menjadi wujud setengah iblis. Kekuatan dan kecepatannya meningkat drastis. Ia menyerang tanpa kendali, menghujani Jaka Sembung dengan pukulan mematikan, hingga untuk pertama kalinya Jaka Sembung terdorong mundur dan sempat terjatuh. Meski demikian, Jaka Sembung tidak goyah. Ia bangkit dengan tenang, menyadari bahwa kekuatan Epen Bangun hanya besar di luar, namun kosong di dalam. Ia mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya, membuat suasana di sekitarnya seakan berhantu. Dalam keheningan itu, Epen Bangun melancarkan serangan terakhirnya dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Di saat itulah Jaka Sembung melepaskan jurus pamungkasnya, pukulan matahari. Cahaya yang luar biasa terang menghantam Epen Bangun secara langsung, menghancurkan energi gelap yang menyelimutinya. Ledakan besar pun terjadi, mengguncang seluruh kawasan gunung. Ketika semuanya mereda, Epen Bangun tergeletak lemah. Wujud iblisnya telah hilang. Dengan nafas tersisa, ia mengakui bahwa semua yang ia lakukan hanya demi menjadi kuat, tanpa menyadari bahwa jalan yang ia pilih justru menghancurkannya. Jaka Sembung hanya menjawab bahwa kekuatan sejati bukan untuk menguasai, melainkan untuk melindungi. Tak lama kemudian, tubuh Epen Bangun pun lenyap, meninggalkan keheningan. Pagi mulai datang, kabut hitam menghilang, dan Gunung Kendalisada kembali